Oke, ini saya masuk di sesi yang terakhir ya. Saya tuh kemarin-kemarin tuh mau upload tugas UTS dan UAS, cuma kok dari kemarin itu ya, apa tuh namanya, nggak bisa login. Mbak Rega, kami sudah dari kemarin, tapi itu apa namanya dicek berkala, insya Allah bisa Pak. Kemarin saya juga bisa. Oke, oke. Oke, teman-teman, ini saya masuk ke sesi yang terakhir. Sesi yang terakhir ini saya memantik terkait dengan hukum perizinan perbandingan internasional. Jadi hukum perizinan itu kan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya merupakan aspek penting yang amat sangat krusial ya dalam mendukung pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Kemudian sistem perizinan yang baik itu akan menciptakan iklim usaha dan apa tuh namanya invest yang kondusif dan melindungi kepentingan publik serta ekologis. Ini yang paling penting. Bunyi. Ya, jadi dalam hal ini kita bersama-sama nanti akan membahas terkait dengan model dan praktek dari sistem perizinan dari berbagai dunia ya. Kemudian menyoroti kelebihannya, ada tantangan serta pembelajaran yang nanti mungkin bisa diambil untuk pengembangan ya atau perkembangan hukum perizinan di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, ini kalau kita sedikit mengulas kembali atau merimain kembali terkait dengan hukum perizinan. Hukum perizinan itu adalah aturan legal yang kemudian mengatur pemberian izin suatu aktivitas atau kegiatan. Fungsinya itu sebagai kontrol, ya, perlindungan lingkungan dan pengembangan wilayah. Kemudian terkait dengan peran, di sini perannya itu memastikan bahwa tata ruang dan lingkungan itu terjaga dengan baik. Nah, ada model sistem perizinan di dunia. Yang pertama itu ada command and control. Jadi di sini itu adalah aturan ketat dengan pengawasan pemerintah secara langsung. Kemudian ada market based instrument ya. Jadi pengaturan berbasis insentif ekonomi dan perdagangan izin. Kemudian ada co-management. Kalau kita berbicara masalah co-management, artinya kita sedang berbicara masalah apa? Kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Seperti itu. Lah, saya apa tuh namanya ambil contoh yang pertama itu USA ya. Jadi kalau USA itu negara federal dan negara bagian. Dua lapisan perizinan dengan kewenangan yang berbeda. Ya, karena ada federal, ada negara bagian. Terkait dengan izin lingkungan, Clean Air Act itu mengatur kualitas udara. Kemudian Clean Water Act itu melindungi sumber air. Jadi ada perbedaan nih ya teman-teman ya. Kemudian terkait dengan zonasi kota, itu mengatur tata ruang dan penggunaan lahan kota. Jadi beda nih teman-teman. Kemudian yang kedua, ini ada Uni Eropa, ya. Ada Direktif EAD, yaitu perizinan emisi dan limbah antar anggota UE, ya, Uni Eropa nih. Kemudian terkait dengan polluter pays principle, hal yang terkait dengan pelaku pencemaran tanggung biaya perbaikan. Jadi siapa yang berbuat ya harus berani bertanggung jawab gitu. Kemudian terkait dengan implementasi anggota, itu terkait dengan Jerman dan Belanda. Kalau di Jerman itu regulasinya ketat dan transparan. Tapi kalau di Belanda fokus pada inovasi dan efisiensi semata. Nah, ini contoh yang ketiga, ini Australia ya. Jadi kalau kita apa tuh namanya kaitkan dengan negara kanguru ini terkait dengan Environment Protect Act ya, perlindungan
diversitas dan lingkungan hidup. Memang kajiannya itu lebih ke lingkungan hidup nih kalau teman-teman mendengar istilah environment. Kemudian peran pemerintah itu sebagai koordinasi federal dan negara bagian dalam perizinan. Kemudian terkait dengan perizinan tambang, ya, regulasi ketat terhadap sumber daya alam. Kemudian yang keempat ini contohnya itu adalah Singapura, ya. Singapura ini perizinannya terintegrasi. Baik nih, keren ya. Efisiensi tinggi dengan sistem digitalisasi yang lengkap. Jadi teknologi informasi itu penggunaan e-licensing untuk proses cepat dan transparan. Contoh perizinannya itu terkait dengan konstruksi dan izin bisnis berbasis online. Nah, kalau yang kelima ini Jepang nih teman-teman. Nah, di Jepang terkait dengan harmoni lingkungan, Jepang itu mengutamakan pembangunan berkelanjutan. Ya, pembangunan berkelanjutan dengan menjaga apa? Menjaga keseimbangan alam dan ekonomi, memastikan ekosistem itu tetap terjaga. Makanya di Jepang itu ekosistemnya bagus ya, ekologinya bagus. Kali saja atau sungai kecil itu tuh airnya tuh bening. Bahkan apa tuh namanya ada ikannya tuh ikan koi itu di sana. Kemudian perizinan industri itu terkait dengan regulasi ketat mengelola limbah dan mendorong teknologi hijau untuk apa coba? Untuk mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi. Ini terkait dengan perizinan industri. Kemudian terkait dengan peran daerah ya, itu desentralisasi memberi otonomi kuat pada daerah, memungkinkan pengelolaan perizinan yang cepat dan tepat sasaran. Kemudian perbandingan hukum perizinan antara aspek kelembagaan ini yang pertama ya struktur kelembagaan. Jadi ada variasi sistem dari sentralisasi penuh hingga desentralisasi total. Ya, ada pemerataan nih. Beberapa negara mengelola perizinan lewat lembaga pusat kuat, lainnya memberikan kewenangan daerah untuk proses percepatan dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Ini karena ada kearifan lokal ya teman-teman ya. Jadi daerah itu diberikan otonomi. Jadi dia itu diberikan keleluasaan untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Kemudian desentralisasi versus sentralisasi. Jadi di desentralisasi itu memberikan fleksibilitas ya. Memberikan fleksibilitas dan adaptasi cepat sesuai dengan kondisi daerah. Sedangkan sentralisasi itu menjamin konsistensi, standarisasi, dan kemudahan koordinasi secara nasional. Terpusat juga ini teman-teman. Kemudian lembaga independen, ya lembaga independen penting untuk pengawasan dan kontrol, mengurangi konflik kepentingan, terutama meningkatkan transparansi dan menjaga integritas proses perizinan. Kemudian ada perbandingan hukum perizinan nih teman-teman terkait dengan aspek prosedur. Yang pertama itu terkait dengan tahapan perizinan. Kalau kita berbicara masalah tahapan perizinan, jadi tahapan perizinan di sini itu berbeda-beda di tiap negara. Mulai dari pengajuan hingga evaluasi. Kemudian ada transparansi publik. Saat kita berbicara masalah transparansi publik, artinya keterlibatan publik dan akses informasi itu amat sangat penting. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya one stop service. Ya, jadi menyederhanakan proses dengan pusat pelayanan secara terpadu. Artinya secara komprehensif. Jadi di situ tuh tidak kemudian isinya itu izin ke sana, cukup lewat satu pintu saja. Kemudian ada perbandingan hukum perizinan dilihat dari aspek substansi. Nah, kalau kita berbicara masalah aspek substansi, artinya kita sedang berbicara masalah kriteria dan standar. Nah, kriteria itu disesuaikan dengan kondisi lokal dan tingkat resiko untuk regulasi yang efektif. Standar itu nanti akan mencakup aspek teknis, lingkungan, dan sosial sesuai dengan daerah, penetapan tepat, mencegah dampak negatif, dan optimalkan manfaat aktivitas. Kemudian ada risk based permitting ya.
Jadi perizinan berbasis resiko pada pengawasan kegiatan berdampak tinggi agar sumber daya itu lebih efisien. Nah, kalau di sini kita berbicara masalah resiko rendah, prosesnya pasti akan sederhana dan cepat. Nah, pendekatan ini itu kemudian nanti akan didorong investasi dan inovasi dengan keamanan yang terjaga. Kemudian terkait dengan keberlanjutan, perizinan mendukung pembangunan berkelanjutan ya. Aspeknya tuh banyak, ada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jadi di sini regulasi didorong teknologi agar lingkungan itu dapat mengelola sumber daya yang bertanggung jawab, fokus pada kepatuhan dan pelestarian ekosistem jangka panjang. Kemudian terkait dengan perbandingan hukum, perizinan, kita lihat dari aspek penegakan hukum ya. Jadi di sini kalau kita berbicara masalah aspek penegakan hukum, artinya kita sedang berbicara bagaimana mekanisme pengawasannya. Nah, mekanisme pengawasannya itu ada yang namanya inspeksi, ya, ada yang namanya monitoring, juga ada yang namanya pelaporan rutin. Nah, kalau kita berbicara masalah sanksi pelanggaran itu pasti tidak akan jauh dari yang namanya administratif. Ya, setelah administratif nanti ada denda hingga pidana bagi si pelanggar. Pidana itu biasanya kalau memang sudah berat. Kemudian terkait dengan peran pengadilan ya, itu mediasi sengketa dan penegakan putusan hukum. Jadi dia itu bersifat untuk mengadili. Kemudian terkait dengan perbandingan hukum perizinan dari aspek teknologi, sekarang itu ada yang namanya e-licensing. E-licensing di sini itu terkait dengan perizinan online dengan proses otomatis. Nah, kemudian ada GIS, ada sistem informasi geografis untuk tata ruang yang lebih akurat. Kemudian ada big data. Nah, big data ini sebagai analisis prediktif untuk meningkatkan efisiensi perizinan, nih, teman-teman. Kemudian terkait dengan tantangan dan isu dalam hukum perizinan global. Yang pertama itu terkait dengan konflik kepentingan. Jadi adanya tumpang tindih regulasi dan kepentingan ekonomi. Namanya ini nanti lebih ke politik nih teman-teman. Kemudian lebih ke korupsi dan praktek ilegal. Kalau kita berbicara masalah korupsi dan praktek ilegal, maka permasalahannya itu adalah menurunkan kepercayaan dan efektivitas perizinan itu sendiri. Kemudian terkait dengan perubahan iklim. Nah, kalau kita berbicara masalah perubahan iklim, maka kita akan berbicara perizinan harus adaptif. Ya, perizinan itu harus adaptif terhadap resiko iklim global. Seperti itu. Kemudian terkait dengan hukum perizinan di Indonesia, ya. Jadi terkait dengan histori perizinan, ya, hukum perizinan di Indonesia itu berkembang dari sistem sektoral yang terfragmentasi menuju reformasi. Untuk apa? Untuk menyederhanakan proses dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat tentunya. Nah, di sini Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 itu menyatukan teman-teman. Menyatukan apa? Menyatukan berbagai izin dalam sistem perizinan elektronik, mempermudah usaha, kemudian juga mendorong investasi melalui pemanfaatan teknologi, apalagi teknologi yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Kemudian terkait dengan perbandingan global, Indonesia itu unggul dalam inovasi digital lewat OSS. Ya. Jadi OSS di sini itu juga ada tantangan terkait dengan transparansi dan waktu penyelesaian dibandingkan negara seperti Singapura dan Australia. Jadi pembelajaran dari praktik internasional penting untuk meningkatkan sistem perizinan nasional. Kemudian terkait dengan pelajaran dari negara lain untuk Indonesia. Terkait pelajaran dari negara lain untuk Indonesia, yang pertama itu ada yang namanya best practice. Best practice di sini itu inovasi perizinan yang efisien dan transparan. Kemudian yang kedua itu adanya adaptasi model. Saat kita berbicara masalah adaptasi model, artinya kita sedang berbicara bagaimana menyesuaikan sistem perizinan sesuai dengan budaya dan kondisi lokal.
Sebentar teman-teman. Kemudian terkait dengan reformasi hukum. Kalau kita berbicara masalah reformasi hukum, artinya kita sedang menyinggung terkait dengan perubahan yang mendukung kemudahan dan pengawasan efektif. Makin ke sini itu kan sebenarnya harusnya makin dipermudah, ya. Kemudian pengawasannya juga lebih efektif. Apalagi terkait dengan perlindungan data itu ya. Kemudian terkait dengan studi kasus terkait dengan perizinan lingkungan di Indonesia yang pertama itu adalah kasus kontroversial, ya, persoalan konflik izin dengan dampak lingkungan yang signifikan. Kayak di daerah Gendeng itu ya, yang terkait dengan semen, kemudian efektivitas AMDAL, UKL dan UPL terkait dengan evaluasi pelaksanaan studi dampak lingkungan untuk pengelolaan yang lebih baik, kemudian peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan advokasi publik tentunya. Nah, perizinan dan investasi ini dampak terhadap investasi itu terkait dengan kepastian hukum dan kemudahan perizinan. Ya, kemudahan perizinan mendorong investasi. Jadi saat kemudian dirasa mudah, maka investor itu nanti akan berbondong-bondong untuk menanamkan invest. Kemudian ada deregulasi. Saat kita berbicara masalah deregulasi, artinya mengurangi hambatan administrasi bisnis. Lah, masalah investasi berkelanjutan, maka perizinan ini mendorong proyek ramah lingkungan dan sosial. Jadi juga ada perhatiannya ya teman-teman ya. Nah, kesimpulannya, hukum perizinan itu merupakan instrumen yang paling penting untuk mendukung investasi berkelanjutan dan efisien di Indonesia. Dari pembelajaran dari praktek internasional seperti Singapura, Australia itu menunjukkan pentingnya inovasi digital. Ya, inovasi digital, transparansi, kemudian juga ada pengawasan efektif. Nah, dengan adanya reformasi hukum dan adaptasi model sesuai dengan kondisi lokal, Indonesia itu kemudian nanti bisa meningkatkan efektivitas perizinan demi mendukung pembangunan dan perlindungan secara seimbang. Begitu teman-teman untuk di sesi yang terakhir ya. Izin tanya Pak. Boleh. Jadi tadi dari kesimpulan terakhir ini kan perizinan itu kan untuk menjaga kestabilan ya Pak, dari pengusaha maupun pemerintah maupun bisnis yang beredar. Kendala yang kami temukan di lapangan Pak, banyak orang yang tidak mempunyai izin bisa berbisnis Pak. Mereka bisa mengirim barang dari satu provinsi ke provinsi yang lain dengan ekspedisi yang terdaftar secara resmi di pemerintahan. Maksudnya saya, di sini ada kendala namanya security management, Pak. Yes, keamanan. Di mana ya setiap ekspedisi tidak pernah meminta data perizinan dari konsumen yang akan mengirim barang. Apakah mereka mempunyai legalitas atau tidak. Mereka lebih penting untuk mendapatkan muatan dan keuntungan sepihak. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, dalam saya melakukan penelitian ketika saya berjalan ke Sulawesi, ke Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain menaiki kapal pelayaran, Pak, itu banyak terindikasi muatan-muatan barang itu yang memang mereka itu tidak mempunyai izin, Pak. Secara kasat mata saya lihat ya. Bahkan dalam pelabuhan-pelabuhan kontainer pun seperti itu, Pak. Ini kan ada arus masuk ke antar provinsi yang tidak terdeteksi Pak secara manajemen perizinan Pak. Sedangkan orang-orang, makanya tahun 2018, tahun 2017 saya disuruh urus izin, saya urus semuanya, ternyata malah saya dipersulit yang tidak punya izin berjalan secara karena ada backingannya itu loh Pak. Itu jawabannya sebenarnya itu Mas.
Gitu. Indonesia tuh itu Mas, satu backingan, yang kedua yaitu tadi oknum. Kalau saya sih berbicara oknum saja ya, saya tidak mau kemudian menyamaratakan apa tuh namanya Ya. semuanya seperti itu, tapi memang oknum sih. Nah, makanya seperti kemarin EMKL suruh dirubah jadi PT. Mm-mm. Lalu ini lagi Dinan tadi saya screenshot WA-nya harus berbadan PT. Padahal kan CV juga boleh sebenarnya untuk apotik. Ini kan ada oknum-oknum yang memang mereka itu membodohi orang yang ingin berwirausaha, Pak, kalau mereka Betul. tidak mengetahui. Artinya kalau dia sudah punya akte pendirian dan KBLI-nya ada di dalam Mm-mm. akte notaris tersebut, kan berarti tinggal perizinan lanjutan Perizinan seperti lanjutan, NIB. betul. Ya, tidak perlu dia membuat akte baru kan Pak. Betul. Gitu. Tapi karena ada pembodohan yang tidak mungkin diketahui oleh orang-orang yang telah berizin, akhirnya disuruh buat PT baru. Inilah Pak, ini yang menjadi pusing. Faktanya ya di Indonesia kayak gitu ya Mas ya. Dalam faktanya Pak, banyak perusahaan yang berdiri mulai dari perusahaan UMKM maupun perusahaan industri, tidak ada yang bertahan melebihi 10 tahun di Indonesia. Tutup dan bubar semua Pak. Tutup dan bubar ya Mas ya? Ya, kebanyakan. Dari ujung Jawa Timur sampai Jawa Barat. 10 sampai 15 tahun palingan tutup. Tumbang. Ya. Apakah itu masalah sistem manajemen kontrolnya, pemasarannya atau perizinannya yang untuk melindungi hak-hak legalitas karyawannya untuk mendapatkan penghidupan dalam pabrik tersebut atau bagaimana? Saya juga sampai bingung gitu Pak. Padahal mereka sudah ahli dalam mengurus perizinan dan mengontrol, tetap juga pastinya. Bubar, Pak. Nah ya pastinya. Ya kebanyakan Pak, bukan pasti, kebanyakan yang kita lihat ya Pak. Hasil akhirnya katanya valid, tidak mampu membayar gaji karyawan karena banyaknya kompetitor yang tidak berizin, banyaknya barang yang masuk tanpa tidak tahu dari mana lah. Itu menjadi laporan mereka di LKPM Pak. Yang banyak kita lihat di situs-situs resmi. Oke. Apakah itu masalah regulasi atau apa, saya pun kan nggak tahu Pak. Kalau itu sebenarnya masalah oknum deh. Itu tuh sebenarnya lebih ke oknum, lebih ke pendekatan ya yang tadi. Dan itu tuh sudah budaya. Itu yang kemudian memang harus diberantas Mas. Makanya semuanya itu sebenarnya saya tuh amat sangat setuju dengan adanya digitalisasi. Digitalisasi itu kan sebenarnya kan mengurangi. Tapi digitalisasi juga tidak semuanya kena. Contoh tuh kayak ya barang-barang di pelabuhan. Saya rasa untuk di pelabuhan maupun dimanapun itu pemerintah harus membuat security control system Pak. Yes, security control system, betul. CCTV di setiap pos-pos yang dimana pekerja dari OSS maupun Kementerian Investasi itu berada di lapangan untuk memeriksa data ekspedisi yang berjalan. Apakah memang perusahaan-perusahaan terdaftar ini yang mengirim barang atau ada oknum-oknum ilegal yang mengirim barang gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, dalam sistem pemasaran Pak, misalnya contoh di pasar-pasar atau di lain-lain, itu kan orang mengirim barang antar pulau itu kan cuma ada izin pengiriman. Lalu contoh dia bekerja di bidang beras hasil bumi ya Pak. Hasil bumi itu kan seharusnya itu kan terindikasi sama kesehatan Pak. Pasti harus. Ketika barang-barang tersebut itu masuk ke pasar, itu seharusnya dinas kesehatan itu mempunyai beberapa orang untuk melakukan kontrol sistem. Karena itu menyangkut dengan kesehatan masyarakat Pak. Apakah ikan tersebut itu mengandung formalin atau ayam-ayam itu mengandung formalin, sayur kan tidak ada Pak selama ini. Jadi maksudnya itu ketika regulasi itu diminta untuk semua mengurusi izin, artinya itu harus tertata secara rapi Pak. Terstruktur. Dari hulu sampai hilir. Ya, terstruktur Pak. Itu mungkin selama ini itu saja yang saya melihat ada kesenjangan di bagian itu Pak. Itu mungkin laporan dan apa yang saya temui di lapangan Pak. Betul, karena kadang antara teori dan implementasi itu berbeda jauh ya Mas. Apalagi dengan fakta yang ada.
Ya Pak. Maunya ya memang seperti itu. Itu nanti keren tuh kalau mau dijadikan apa tuh namanya Mas tugas akhir Pak, kesenjangan tuh. mudah-mudahan bisa Pak. Ya harus bisa. Kalau Mas Ridwan saya rasa harus bisa. Itu memang apa tuh Hanya namanya kesenjangan ya. Jadi memang tadi apa security controlnya itu memang kurang. Ya. Ya itu ya tadi Pak. karena tidak terintegrasi. Jadi kadang ada ego sektoral itu. Benar ya Mas Ridwan ya? Ego sektoral Ya ya Pak. antara antara lembaga yang satu atau antara institusi yang satu dengan institusi yang lain, mereka punya prinsip masing-masing. Dan seakan-akan lembaga atau institusi yang lain itu tidak berhak nih untuk ikut campur atau cawe-cawe. Biasanya kan kayak gitu. Jadi saya itu pernah ke instansi yang satu Pak. Hmm? Kata mereka itu tugasnya instansi sana. Nah iya, Saya ke saling sana melempar. ketemu instansi yang sini. Jadi saya bilang yang pemerintah ini yang mana sebenarnya? Itu dalam pikiran, kok saya ke sini suruh ke sini, mending saya duduk-duduk aja lah daripada pusing. Ya nanti kalau ditanya, nah, ini saya udah pernah pergi, nggak mau disuruh ke sini, ya kalau kalian bisa ngurus ya silakan, saya bilang. Iya betul. Ini, Pak. Ini menjadi apa tuh namanya menjadi pantikan yang menarik nih Mas Ridwan karena Mas Ridwan yang terjun langsung yang tahu nih Iya, ternyata tidak sesuai ya Mas ya kadang ya itu tadi karena ya. kita juga membahas ego sektoral itu tadi. Jadi dari 2009 itu Pak, saya menjadi pucuk utama dari bisnisnya orang tua untuk berjalan ke beberapa pulau yang ada di Indonesia Pak. Jadi saya itu sudah berkeliaran di pertanian, khususnya di bawang merah Pak. Jadi seperti Emerekang, NTB, ada Rinjani, itu udah saya keliling Pak. Wah, di keren. pegunungan-pegunungannya. Ini berarti Mas Ridwan tuh posisinya di mana sih Mas? Saya di Solo Pak. Solo, ya jebulan yang Solo nanti Mas. Di Slamet Riyadi Pak. Oh di Slamet Riyadi. Aduh, Di tahu gitu Riyadi. kemarin kita ketemu ya. Saya tuh di Solo tuh berapa hari ya? Dari hari Senin sampai hari Jumat. Aduh, tapi saya lupa tuh bulan apa. Sekitar bulan Februari tuh kayaknya. Pak, nggak tahu ini Pak. Iya nih, aduh, tahu gitu kan saya mau jumpa fans ini sama Mas Ridwan. Ya, insya Allah Pak, saya sangat senang bisa dapat ilmu dari Bapak. Sangat banyak. Waduh. Kalau saya tuh malah kelahirannya tuh Tawangmangu, Mas. Tawangmangu Pak? Saya lahir di sana, di Tawangmangu dulu. Oh iya, iya. Kenapa Tahun 2017 Pak, saya sempat ke Dieng ngambil kentang Pak. Wih, oh iya ya kalau Dian kentang ya. Di orang tua ya, kalau beberapa akhir tuh orang tua kan ngambil kentangnya dari Malang, Batu. Kok jauh Mas malahan? Mas, ya? Kok jauh? Kan dikirimnya ke NTT Pak. Oh dikirimnya iya malah lebih dekat sana ya. Nah, karena waktu itu Malang kosong, jadi saya ke Dieng ngambilnya. Keren tenan iki. Wes pokoknya. Nek Rono es teh sing Jadi- enak iku ya Mas ya. Ya sekarang Penasaran. saya lagi nganggur karena sama istri di Solo, orang tua sama adik di Kupang Pak. Gitu. Oh, tapi kalau asli memang Kupang Mas. Saya lahir besarnya di Kupang NTT Pak. Oh. Oke. Tapi kan enak ya Mas di Solo Jadi, ya Mas. Ya adem-adem Pak. Di sini biaya hidup juga ya Murah lumayan lah. Murah lah. Murah pakai Iya. banget tuh di situ. Iya Pak. Oke. Thank you banget ini tadi apa sharing-sharingnya Mas Ridwan. Semoga menjadi apa tuh namanya pengetahuan nih buat teman-teman terkait dengan hukum perizinan. Kita belajar artinya saat kita menemukan yang semacam itu kita juga harus berani nih teman-teman. Berani untuk saat kita tidak merasa tidak adil karena kita sudah tahu dasarnya ya kita sampaikan saja, oh ternyata tuh hukum perizinan tuh kayak gini loh, saya tahu nih. Jadi jangan asal nanti teman-teman sudah belajar hukum terus nanti bicaranya tuh ngasal, jangan. Jadi teman-teman belajar hukum tuh agar teman-teman itu tuh tahu oh prosedurnya itu semacam ini, bagaimana kemudian cara menyampaikan keberatan dan yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sekali atas kerjasama dan perhatiannya teman-teman yang ada di sini. Saya doakan teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, gitu ya. Apa yang kemudian teman-teman kerjakan bisa diberikan kelancaran.
Mas Yunan kok nek ning Kendal mampir ya Mas ya. Siap. Gas. Paling nggak kalau di Kendal tinggal di mana? Saya lewat doang. Oh, lewat doang. Saya tuh Kira dulu Mas Yunan stay di Kendal. mau jadi dosen di Kaba, tahu ya Mas ya? Penggaba ya. Nah, saya tuh dulu mau jadi dosen di situ, terus nggak Pak Taufik jadi. Pandan ya. Ih, kok tahu sih? Kamu nanti toh kalau ketemu Pak Taufik Pandan kamu tuh bilang, Pak Taufik saya sekarang jadi mahasiswanya Pak Rengga loh, ketua umum APIHI. Siap. Ya. Sering ketemu Mas Yunan? Enggak sih, cuma ya hanya ketemu 1-2 kali waktu seminar itu. No, oke. Ya, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sekali teman-teman di sini. Silahkan melanjutkan aktivitasnya kembali. Saya juga mau ngajar lagi nih nanti. Kalau yang habis ini saya ngajarnya soalnya manajemen, jadi agak berubah. Makasih ya teman-teman ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya Pak Rengga. Izin pamit teman-teman.